Anak-anak, kita lanjutkan pembahasan bangun ruang. Kali ini kita membahas tentang limas. Tentu kalian tidak asing dengan limas. Contoh kehidupan sehari-hari mungkin kalian sudah tahu bentuk piramida yang ada di Mesir. Yaitu bentuknya seperti limas segi 4. Oke, kita lihat sama-sama jenis-jenis limas. Kalau limas seperti ini kita sebut sebagai limas segitiga. Kenapa disebut limas segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga. Ada berapa rusuk pada limas segitiga? Kita hitung sama-sama. Rusuk alasnya ada 1, 2, 3. Kemudian rusuk yang berdiri juga ada 1, 2, 3. Sehingga dia memiliki 6 buah rusuk. Sisinya, alasnya 1, sisi depan ini segitiga depan ini 1, kemudian sisi kanan 1, sisi kiri 1, sehingga totalnya ada 4. Titik sudutnya ada berapa? Titik sudutnya juga ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya ada 4. Kalau begini kita sebut sebagai limas segi 4, karena alasnya berbentuk segi 4. Betul sekali. Rusuknya ada berapa? Betul sekali, yang alas ini ada 4, yang berdiri 4, sehingga ada 8. Kemudian sisinya, alasnya 1, kemudian depan, belakang, kanan, kiri, sehingga ada 5. Titik sudutnya juga ada 5, yaitu di bawah ada 4 dan di puncak ada 1. Oke, begitu juga untuk limas segi 5. Limas segi 5 rusuknya pasti ada 10, yaitu di alas 5 yang berdiri 5. Kemudian sisinya alasnya 1 yang berdiri 5. Berarti ada 6. Kemudian titik sudutnya juga ada 6. Begitu juga limas segi 6. Rusuknya alasnya ada 6. Kemudian rusuk yang berdiri ada 6, sehingga jumlah rusuknya ada 12. Jumlah sisinya yang berdiri 6, alasnya 1, berarti sama dengan 7. Kemudian titik sudutnya juga ada 7. Bagaimana? Nah, sekarang kita lihat bagian-bagian limas. Yang di bawah ini kita sebut alas. Kemudian yang di tengah ini adalah tinggi limas. Kemudian yang segitiga-segitiga ini kita sebut sebagai sisi tegak. Jadi semua sisi limas, sisi tegak limas itu bentuknya seperti segitiga ya. Jadi semua sisi tegak limas berbentuk segitiga. Oke, kita lihat hubungan tinggi segitiga dan tinggi limas. Nah, kamu lihat gambar ini. Ada 2 tinggi, yaitu TO. TO ini kita sebut sebagai apa tadi? Tinggi limas, karena berada di tengah. Kemudian TE. TE ini juga tinggi. Tapi TE ini adalah tinggi segitiga ini. Segitiga BTC, ini tingginya adalah TE. Apa hubungan tinggi limas dan tinggi segitiga ini? Nah, kita lihat kalau ini saya tarik keluar. Kalau ini saya tarik keluar segitiganya, TOE, maka bentuknya adalah segitiga apa? Siku-siku. Kalau bentuknya segitiga siku-siku, berarti kita ingat tentang apa? Teorema Pythagoras. Sisi miringnya yang mana? Sisi miring adalah sisi di hadapan sudut siku-siku. Ini sudut siku-sikunya, di depannya adalah sisi TE ini. Maka kita bisa buat rumus Pythagorasnya. TE kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah OE kuadrat. Ingat ditambah kalau yang ditanyakan sisi miring. Bagaimana kalau yang ditanyakan tinggi limasnya atau TO-nya? Nah, kalau tinggi limas atau TO-nya, karena ini bukan sisi miring, maka sama dengan TE kuadrat yang miring ini dikurangi sisi yang lain, yaitu OE kuadrat. Begitu juga kalau yang ditanyakan OE, berarti apa? TE kuadrat dikurang TO kuadrat. Jadi ditambah hanya 1, yaitu kalau mencari sisi miring. Misalnya TO-nya 4, kemudian OE-nya 3. Berapa TE-nya? Nah, karena TE ini sisi miring, maka rumusnya tadi di apa? Ditambahkan TE kuadrat sama dengan TO kuadrat tambah OE kuadrat. Kita ganti TO dengan 4, berarti 4 kuadrat tambah 3 kuadrat.
4 kuadrat sama dengan 16. 3 kuadrat berapa? 9. 16 tambah 9, ayo hitung, sama dengan 25. Ini masih TE kuadrat. Kalau TE saja, berarti buang kuadratnya. Kalau buang kuadratnya, berarti sebelah sini kita beri akar, yaitu akar 25. Berapa kali berapa sama dengan 25? Betul sekali, TE-nya adalah 5. Karena 5 dikali 5 sama dengan 25. Oke, itu cara mencari hubungan antara tinggi segitiga dengan tinggi limas. Nah, sekarang kita hitung luas limas. Kamu perhatikan, ini adalah limas apa? Limas segitiga. Limas segitiga. Kamu lihat, ini kalau saya gunting sepanjang sisi tegaknya, saya buka, maka kita lihat jaring-jaringnya seperti ini. Ini disebut jaring-jaring limas segitiga. Yang hijau tua ini merupakan alasnya. Kemudian ada 3 segitiga yang membentuk sisi tegaknya ini. Nah, 3 segitiga ini kebetulan tidak sama besar karena di sini sisi-sisinya tidak sama. Segitiga alas ini tidak sama, rusuk-rusuknya ini tidak sama, sehingga segitiganya juga berbeda besarnya. Kalau menghitung luasnya apa? Berarti luas alas ini ditambah luas segitiga 1, ditambah luas segitiga yang ini, ditambah luas segitiga yang terakhir. Sehingga bisa kita lihat saja bahwa luas 5 segitiga yang ini sama dengan luas alas, ditambah 3 luas segitiga pada sisi tegak. Berikutnya sama, ini 5 segi 4, kalau ini saya buka juga seperti itu, bentuknya seperti ini. Kebetulan ini berbentuk persegi, sehingga 4 segitiga pada sisi tegaknya besarnya sama. Sehingga kalau kita katakan sama seperti tadi, luas 5 segi 4 sama dengan luas alas, yaitu yang berwarna kuning, ditambah 4 kali luas segitiga pada sisi tegak. Kalau ini persegi panjang, ya pasti berbeda. Kebetulan ini persegi, maka segitiganya ini sama. Oke, kita lanjutkan. Jadi luas limas sama dengan luas alas ditambah luas segitiga pada sisi tegak. Kalau berbeda berarti harus dicari satu. Tapi kalau sama, cukup dicari satu segitiganya saja. Volume limas itu sama, kalau sama dengan prisma. Kalau prisma luas alas kali tinggi, kalau limas tinggal kasih 1/3. 1/3 luas alas kali tinggi. Itulah volume limas. Oke, kita mulai contoh 1. Kamu lihat gambar ini. Alasnya berbentuk persegi. Kamu lihat kenapa persegi? Karena ini 12, ini 12, maka bentuknya persegi. Kemudian 8 ini apa? 8 ini adalah tinggi limas. Nah, yang ditanyakan tinggi segitiga pada sisi tegak. Kalau ini persegi berarti keempat segitiganya sama atau tidak? Yang depan, belakang, kanan, kiri ini semua sama. Kenapa sama? Karena alasnya berbentuk persegi. Jadi saya tambahkan garis untuk menghitung tinggi segitiga ini. Kemudian yang ini. Dari ujung sampai ujung ini alasnya kan 12, panjang rusuk alas 12. Berarti ini dari tengah sampai pinggir, berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian di sini 8, ini adalah tinggi segitiganya. Mari kita hitung dengan teorema Pythagoras. Kalau T kecil atau tinggi segitiga merupakan sisi miring, berarti kita tambahkan T kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. 8 kuadrat berapa? Ya betul, 64 ditambah 6 kuadrat 36. 64 ditambah 36 sama dengan 100. Berarti kita T-nya saja, berarti kita hilangkan kuadratnya, kita kasih akar. Akar 100 berapa? Betul sekali, akar 100 adalah 10. Maaf, ini satuannya salah. Bukan 10 cm, tapi 10 inci. Seperti satuan yang digambar. Kemudian luas limas. Luas limas tadi apa? Luas alas tambah luas segitiga pada sisi tegak. Karena alasnya berbentuk persegi, maka semua segitiga pada sisi tegaknya sama besar. Sehingga kita hitung dulu luas alas. Luas alasnya berbentuk persegi, berarti 12 kali 12 sama dengan 144 inci persegi. Sekarang kalau luas segitiganya, kalau satu segitiganya berarti setengah,
kali alas kali tinggi. Ini rumus luas segitiga ya. Ini alasnya, alas segitiganya, ini segitiganya yang ini. Kemudian alasnya 12, tingginya yang baru kita cari tadi berapa? 10. Berarti sama dengan setengah kali 12 kali 10. Setelah itu kita lihat 12 dibagi 2. 12 bagi 2 berapa? 6, betul. 6 kali 10 berarti 60 inci persegi. Nah, sehingga luas limasnya adalah luas alas kali 4 kali luas segitiga. Luas limas sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas segitiga pada sisi tegak. Karena segitiganya sekali lagi, karena alasnya persegi, maka keempat segitiganya sama. Maka bisa kita buat seperti ini. Luas alasnya kita kasih masuk 144. Kemudian 4 kali luas segitiganya 60. Sehingga 144 tambah 4 kali 60 adalah 240. Sehingga hasilnya adalah 384 inci persegi. Sedangkan volumenya, kita lihat volume tadi rumusnya adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Sepertiga luas alasnya adalah 12 kali 12. Tinggi yang kita pakai adalah tinggi limas yang di tengah itu sama dengan 8. 12 dibagi 3 kita dapatkan 4. Sehingga 4 kali 12 kali 8 didapatkan 384 inci kubik. Itu contoh 1. Contoh yang kedua, masih limas yang alasnya persegi. Kamu lihat, ini alasnya 10 cm, berarti dari tengah sampai pinggir ini adalah 10 bagi 2, berarti 5. Kemudian sisi miring atau tinggi apa ini? Tinggi segitiganya adalah 13 cm. Yang belum kita ketahui adalah apa? Tinggi limas. Maka kita cari tinggi limasnya. Tinggi limas ini sisi miring atau bukan? Bukan, maka kalau bukan berarti rumusnya dikurang. Kita dapatkan T kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. 13 kuadrat itu 169 dikurangi 25. Ayo hitung, ya betul 144. Itu T kuadrat. Kalau T saja berarti akar dari 144 sama dengan 12 cm. Oke, tinggi limasnya sudah ketahuan. Sekarang yang B, volume limas. Kita gunakan apa tadi? Rumus sepertiga luas alas kali tinggi. Berarti luas alasnya 10 kali 10, berarti sepertiga kali 10 kali 10. Tingginya berapa? Tinggi limas ya. Tinggi limas berarti yang baru kita cari tadi yaitu 12. 12 dibagi 3, kita dapatkan 4, kemudian 10 kali 10 sama dengan 100. 4 kali 100 sama dengan 400 cm kubik. Sekarang luas limas. Kita cari luas alasnya, sudah tahu luas alasnya, karena persegi maka 10 kali 10 sama dengan 100 cm. Kemudian luas segitiganya rumusnya tadi sama, setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah, alasnya ini 10, tingginya kita pakai yang tinggi segitiga. Berarti setengah kali 10 kali 13. 10 bagi 2 kita dapatkan 5. 5 kali 13 sama dengan 65. Sehingga luas limas sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Sekali lagi, kenapa 4 kali luas segitiga? Karena alasnya berbentuk persegi. Kalau bentuknya tidak persegi, tidak pakai 4 kali luas segitiga loh ya, hati-hati. Oke, sehingga kita dapatkan luas alasnya 100 ditambah 4 kali 65. 4 kali 65 ini 260, sehingga 260 ditambah 100 sama dengan 360 cm persegi. Oke, dipelajari. Ini masih soal-soal tentang limas yang alasnya berbentuk persegi. Pertemuan yang berikutnya nanti akan kita bahas limas yang alasnya tidak hanya persegi, bisa persegi panjang, bisa segi 6 beraturan, bisa segitiga, dan lain-lain. Silahkan dipelajari dulu, kalau susah diulang kembali videonya. Terima kasih.